Waspada ramalan Jebaya tahun 2023. Pada ramalan Jebaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya, Sabtu Palon nagih janji. Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Prabu Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak oleh bantuan Wali Songo pada 1478. Meski sumber secara lain menyebutkan Brawijaya V digulingkan oleh Gerendra Wardana, wong Jowo wis ilang Jawane, adalah ungkapan Jebaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jebaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jebaya dalam serat Sabtu Palon Pupu Papat bersumpah akan muncul kembali sebagai pemomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Bahwa ramalan Jebaya tentang Sabtu Palon nagih janji akan segera muncul pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupu Limo dalam serat Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami harti Merapi yen jeblok mililahar, lindu peng betu sedino, kaline banjir bandang. Saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya. Apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar, terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabtu Palon Pupu Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupu 11, dalam serat Sabtu Palon disebutkan pagebluk ingkang penakung, lelorong ngombro-ngombro, injeng sunggeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jebaya bahwa masa Sabtu Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056. Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan, tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jebaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jebaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, ramalan Sabtu Palon nagih janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha.
dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai ponokawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia itu pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabda Palon oleh Pujangga Keraton Solo, Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Dalam satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Terhitung setelah 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit, bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabda Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, pepes tene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, kami Budi, matek sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi, berdiri menjadi satu. Peri Mardiono dalam buku sejarah kelam Majapahit menjelaskan Sabda Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabda Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Selain itu, Sabda Palon dikenal sebagai tokoh misterius penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sosok ini terkenal dengan ramalannya yang cukup populer. Sosoknya bahkan menjadi referensi utama yang penting. Lantas siapakah sosok ini sebenarnya? Sabda Palon dianggap sebagai pandito dan penasihat Prabu Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Namanya disebut dalam serat Dharma Gandul yang ditulis Ki Kalamwidi. Dalam karangan itu, Sabda Palon disebutkan tidak bisa menerima kudeta terhadap Prabu Brawijaya V oleh tentara Kesultanan Demak dengan panduan Wali Songo pada 1478. Dia kemudian bersumpah akan kembali sekitar 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda. Dia juga bersumpah menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama serta kebudayaan Jawa.